Kita coba jelaskan ayat ini dalam bahasa Sunda ya. Yang pertama, barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar batas aniaya, niscaya kami akan memasukkan dia di neraka. Coba apa sih tentang apa ayat ini? Oke Ustaz Deden, silakan di-spill maknanya, diingat-ingatin lagi. Baik Ustaz. Di ayat 29 ada dua larangan. Pertama, memakan harta orang lain dengan cara batil. Yang kedua, larangan membunuh diri sendiri. Tafsir dari larangan membunuh diri sendiri ini ada yang mengaitkan dengan larangan sebelumnya. Kalau kita memakan harta orang lain secara batil, maka kita ini sama dengan membunuh diri sendiri, ya kayak. Kemudian di ayat masih di ayat yang ke-29 ditegaskan betapa sayangnya Allah kepada kamu. Jangan makan harta orang lain dengan batil, jangan bunuh diri kamu sendiri karena Allah sayang sama kamu. Lalu ketika dua larangan ini tidak dipatuhi, malah dikerjakan, lalu Allah berikan azab berupa neraka kepada pelanggar itu, maka itu bukan berarti Allah nggak sayang, tetapi karena dia itu udwanan wa zulman, dia si pelaku itu yang tidak sayang sama diri sendiri. Jadi udwanan itu kata Tuhan Hasan, melanggar batas, wa zulman, dan aniaya. Justru yang tampak di ujung ayat 30 ini adalah betapa mudahnya Allah masukkan dia kepada neraka itu. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan sayangnya Allah. Tetapi betapa maha kuasanya Allah. Jadi sayangnya Allah kan begini. Seringkali ada orang tuh sayang banget. Akhirnya dia jadi nggak tegas ketika ada yang melanggar. Nah Allah itu rahiman, penyayang. Tetapi kalau ada yang melanggar karena orang itu udah nggak sayang sama dirinya sendiri, itu wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Mudah sekali. Nah di sini di ayat 31 ini Allah buka lagi jalan. Dosa itu banyak, yang kecil-kecil itu banyak, tapi selama dosa-dosa besarnya dijauhi, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Zina misalkan, itu dosa besar, dan udah kita bahas tuh di ayat-ayat sebelumnya. Itu dosa besar, ditinggalkan, maka dosa-dosa kecil itu diampuni. Korupsi itu salah satu bentuk dari memakan harta orang lain secara batil, itu dijauhi, tidak dilakukan. Korupsi ini jangan lihat korupsi yang besar-besar saja. Korupsi kecil saja, misalkan hanya Rp1.000, itu juga termasuk. Bermula dari situ. Maka dosa-dosa kecilnya dikifarati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunuh diri itu kan dosa besar, tidak dilakukan bunuh diri itu, maka dosa sekali itu akan diampuni. Atau
dosa-dosa besar juga disebutin di tradisi-tradisi jahiliyah terkait pernikahan. Ada yang menikahi istri ayah gitu ya, mendapatkan perempuan istri secara waris, atau menikahi perempuan yang beristri. Itu dosa-dosa besar itu. Jadi saya akan mencontohkan dosa besarnya ke ayat-ayat yang ke belakang, ya, tidak keluar dulu. Dosa-dosa besar itu dijauhi, maka dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan. Dan bukan hanya dosa-dosa kecil yang dihapuskan, tetapi juga Allah masukkan ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Menarik sekali dipilih kata-kata tijarah. Ternyata cara untuk mendapatkan harta yang dibenarkan adalah dengan cara bertijarah. Untuk mencari cara yang halal, untuk mencari harta. Asal antaradin minkum. Saling meridhoi satu sama lain. Kenapa lewat dagang? Kenapa lewat dagang? Inilah cara paling umum untuk mendapatkan harta, bukan dengan cara pungli-pungli. Ya, kan kita tahunya nih sebagian bagaimana agar bisa dapat uang kerja, gitu ya. Bukan cuma itu, kalau mau banyak ya dagang. Ya, tijarah disebutkan secara khusus di sini. Itulah cara yang mulia dalam memperoleh harta. Menarik juga di ayat ini larangan bunuh diri. Kenapa ditempelkan nih? Jangan makan harta dengan cara yang batil dan jangan bunuh diri. Bunuh diri maknanya bisa saja jangan saling bunuh. Karena sesama mukmin dianggap satu diri ya. Yang kedua, jangan membinasakan diri dengan dosa. Jadi makan harta yang batil atau makan harta dengan cara maksiat sama aja bunuh diri itu. Ya, bisa dibunuh sama pemilik hartanya, betul nggak? Bisa berkelahi gara-gara pembagian warisan itu dengan cara yang batil. Ini artinya bertentangan dengan syariat. Apa saja? Riba, boleh. Apalagi? Judi. Apalagi? Mengurangi timbangan dan takaran, ya. Apalagi? Sogok, suap, ya. Apalagi? Curang, betul. Ya. Dan dengan cara yang zalim. Nah, termasuk pungli-pungli itu, ngutip-ngutip. Udah dapat gaji bulanan sebagai aparatur negara, ternyata pengen lebih banyak dari mengutip-ngutip, ya, macam-macam. Nah, itu barang batil semuanya. Ya, tapi kan dianggap benar selama ini. Jangan membinasakan diri dengan dosa. Jadi makan harta yang batil atau makan harta dengan cara maksiat sama aja bunuh diri itu. Ya, bisa dibunuh sama pemilik hartanya, betul nggak? Bisa berkelahi gara-gara pembagian warisan itu dengan cara yang batil. Bisa juga larangan bunuh diri sini adalah larangan bunuh diri karena putus asa. Ya. Atau larangan nekat menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Itu secara garis besar. Jadi di sini kaitannya erat ya antara harta dengan jiwa. Ini kaitannya, maka katakan ini struktur ayat ini menunjukkan harmoni antara hak sosial secara harta dan hak hidup secara jiwa. Jadi dipadukannya di ayat ini harta sama jiwa ini karena menjadi rahasia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar jiwa selamat. Karena meninggalkan dosa besar,
dapat 2 bonus besar. Apa itu? Diampunkan dosa-dosa kecil dan ditempatkan ke surga. Padahal cuma ninggalin, ya, nggak mengerjakan. Benefit meninggalkan dosa besar itu ternyata mendapatkan 2 bonus yang luar biasa, ya. Nukafir ankum sayyiatikum. Aku masukkan kamu, aku hapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecilmu, ya. Baru kemudian dimasukkan wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini kalau dari konsep apa nih Quran ini? Ya, cara memberikan bonus, ya. Kalau Zaki kan berhasil ngejual 20 dapat umroh. Ya, kalau di sini berhasil tidak mau disogok, dapat 2. Ya. Dapat 2. Diampunkan dosa-dosa kecilnya dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jika nyogok itu masuk kategori dosa besar. Ya. Al-kabair. Jadi kabair ini disebutkan dalam bentuk jamak, artinya banyak. Silakan kalau Ustaz Deden mau tekankan khusus. Itu Langsung ayat ditutup.